No, ada Pak Muslim lagi baca buku. Iya, Bu Di pinggir Ana. sungai lagi enak sekali. Iya, ini. Iya, baca buku apa, Pak? Ya, Bui Lebah. Oh, buku Bui Iya. Lebah. Inje. Ini satu nggak habis-habis ini. Iya, Iya, dan iya, jenengan iya. itu saya lihat membaca itu enggak cukup sekali ya, jenengan ulang lagi, Iya, jenengan iya, ulang iya, lagi, gitu iya. ya Pak ya. Karena Oh, baca pertama, baca yang kedua dan ketiga itu bisa bereaksi berbeda pada tubuh kita. oh ya, siap, siap, siap. Prakteknya orang yang melakukan sekali, dua kali, tiga kali dan berulang-ulang itu pasti tidak akan pernah sama. Iya, iya, iya. Sehingga Gitu. jangan pernah bosen berhenti membaca dan Iya. belajar. Iya, betul. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Siang hari ini saya kembali lagi bersama Pak Muslim. Sebetulnya saya yang mengganggu Pak Muslim tadi. Beliau sedang membaca buku, terus saya ikut nimbrung di sini. Kebetulan suasananya enak di pinggir sungai. Jadi saya rasa ini waktu yang tepat saya bincang-bincang sedikit materi untuk bisa kita sharingkan dengan pemirsa channel Bui Lebah. Gimana Pak Muslim? Siang hari ini kita mau membicarakan masalah apa ini? Ada ilmu hitam. Ilmu hitam, waduh ini rada-rada serem ini Pak ya, itu apalagi suasananya di pinggir sungai ini. Gimana Pak masalah ilmu hitam ini? Ya, ini tak izini. Jadi kami tadi walaupun sekedar mengambil konten untuk sharing ilmu, untuk informasi dan lain-lain kebaikan kerahmatan begitu. Saya sudah izin sama yang alam semesta di sini yang tampak dan tidak tampak. Nah, alhamdulillah ini tadi banyak keajaiban yang diantaranya ini pemirsa. Jadi ini saya tadi tiba-tiba diberi uang, diberi orang ya, Pak Ngelembang. Pak Ngelembang itu orang yang cari besi, rongsokan, kadang emas, kadang permata, kadang pedang keris dan sebagainya di dalam sungai. Ini contoh-contoh yang lain di alam itu saya tidak mencari tadi ya. Saya sama jenengan keliling-keliling gitu kan. Tadi sambil refreshing untuk koreksi buku, barangkali ada perbaikan. Ternyata ketemu orang ya, yang ini berkaitan dengan hal gaib. Insya Allah dari panjenenganipun Mahesa Suro. Mahesa Suro ya. Saya ndak minta, saya ndak nyari, tiba-tiba dikasih. Dikasih imbal terima kasihnya, nggak mau. Tapi karena kita juga diberi keikhlasan ya, kita sebagai timbul terima kasih kembalinya ya dengan keikhlasan. Kalau dihitung rupiahnya nggak nutut. Nah, kenapa ketika saya mau membahas tentang materi ilmu hitam, santet, tenung, guna-guna dan lain-lain gelombang kenegatifan, ini ke tempat ini tadi saya jalan aja gitu kan. Nggak sengaja gitu. Nggak sengaja ya. Tapi alam menuntunnya sehingga ketemulah suatu saat akan saya ceritakan ke jenengan. Namanya Mas Gufron. Orang kalau melihatnya sepintas kerjone keruk-keruk golek barang bekas seakan-akan. Ternyata beliau dapat permata, dapat pedang, dapat termasuk dapat ini. Nah, ini pemirsa, nanti lain kali akan kita bahas dalam bahasan materi kita berikutnya. Sekarang saya kembali kepada bahasan awal yang dimulai. Sering orang ketakutan
dengan ilmu hitam, apakah itu tenung, santet, guna-guna, kesurupan, jin, arwah, gentayangan, gondoruwo, ular, naga, dan sebagainya. Ini di tempat sini juga banyak. Artinya apa? Ketika kita itu bernawa itu baik, dan insya Allah sungguh-sungguh begitu ya. Kebaikan kita itu bukan hanya berdua begini, bukan karena nyali saya yang berani di tempat-tempat yang angker dan saya bukan. Ada bantuan dari Tuhan, Gusti, dan alam semesta yang ikut menemani kami, menemani saya, gitu. Entah di sungai, entah di laut, entah di gunung, entah di gua. Ini salah satu hal kunci bagaimana kita melawan, menolak gelombang-gelombang gaib seperti tenung, santet, guna-guna, dan sebagainya. Oh, ya. Ini contoh real. Ya. Jangan bingung bacaan, mohon maaf. Bacaan harus baca ayat kursi, kalau di atau parita apa, atau kitab yang agama-agama dan kepercayaan yang lainnya bagaimana. Kuat no kebaikan jiwamu, nawaitumu, pikiranmu, perasaanmu, lakumu sing kuat tenanan. Kowe gak dewian, kowe gak dewian. Ini yang saya ceritakan di awal tadi. Ketika kita sudah berupaya sebaik mungkin maksimal, ya kan, tidak pernah sendiri dimanapun. Iya, betul. Itu saya juga pernah punya pengalaman ya, dan saya praktekkan sendiri. Dulu kan saya awalnya itu sebelum menekuni dunia ini ya Pak ya, itu kan saya tuh penakut sekali gitu loh Pak. Penakut sekali. Nah setelah saya mulai mendalami dunia ini, itu saya kayak dipaksa untuk menjadi berani seolah-olah itu. Ternyata kuncinya itu yang saya alami pada saat saya takut, itu saya tuh seolah-olah seperti tidak yakin dengan keberadaan Tuhan dan tidak yakin dengan pertolongan Tuhan. Termasuk pertolongan semesta. Pertolongan semesta. Nah pada saat saya itu mendadak saya harus siap untuk menghadapi, itu saya hanya cukup dengan menguatkan keyakinan saya dan juga yakin atas pertolongan semesta. Insya Allah malah tidak ada apa-apa. Ikundo. Nah, ini pemirsa yang ikundo itu nak perempuan. Nah, ini ikut membantu ke saya. Jadi saya ini hanya alat saja. Betul. Terkonek dengan seluruh alam semesta. Yang saya ini diewangi, dikancani, dibantu, ditolong. Betul. Kalau di agama Islam, Allah akan mendatangkan bala bantuan dari arah yang tidak diduga-duga. Dan itu saya alami sendiri. Semakin saya merasa ketakutan, itu justru semakin banyak kita digoda, Pak. Gitu. Semakin kita sudah yakin seret gitu, seolah-olah itu semua itu hal-hal buruk atau kenegatifan atau energi-energi negatif ya atau goib itu minggir. Yang saya alami seperti itu. Siapa yang meminggirkan? Nah, itulah saya. Bisa jadi Allah, bisa jadi para nabi dan rasul, para malaikat, hamba-hamba yang mulia, amal kita, amal guru kita, doanya orang-orang yang baik-baik. Makanya kita berteman dengan yang baik-baik. Kekuatan kita tidak sendiri. Jadi ibaratnya, saya langsung langsung ke poin. Maksudnya narasi tadi itu sudah jelas sudah. Yang intinya harus punya nyali bertarung dengan tenung, santet, guna-guna, apapun apapun bentuk dan namanya. Termasuk orang dihipnotis. Saya tidak mengenakan hipnotis jelek. Tetapi ada hipnotis yang digunakan untuk kejelekan. Ketika jenengan punya nyali kuat, pikirannya sadar, perasaannya sadar, lakunya sadar untuk tidak membuat kejelekan, tidak akan mempan. Iya. Jadi ibaratnya itu gini ya,
Ya, ini ibaratnya tubuh kita dengan jiwa kita. Ya, ketika tubuh kita dan jiwa kita, raga dan jiwa kita lemah, ini ibarat tenung, santet, guna-guna, hipnotis yang negatif dan lain-lain kenegatifan dimasuk menyerang kita, tembus. Awalnya itu kalau jiwanya kuat, masuknya itu begini. Jadi hanya kulit luar ya Pak ya? Di luarnya. Ketika di luar ini kita sudah kuat memeranginya, tanda-tandanya apa? Ngantuan, rasa-rasan makan, males, melakukan ibadah, diundur-undur, pekerjaan yang lain juga janji-janji dan sebagainya. Kurang, keperlawanannya itu kurang gitu loh. Nah ini semakin masuk. Apakah ini yang digunakan itu arwah, jin, setan, iblis, termasuk dari kelompok-kelompok makhluk lain, begitu kan? Ilmu-ilmu lain, aliran-aliran buahnya itu kan. Semakin kita turuti kemalasan kita, kedestruktifan kita, amalia-amalia yang negatif semakin kenceng, yang positif semakin, ini semakin masuk. Masuk. Begitu ini sudah masuk, maka diri kita dikuasai santet, tenung, guna-guna dan lain-lain itu. Gimana memperkuatkannya? Isilah dengan kebaikan, isilah dengan kemanfaatan, isilah dengan ilmu dan lain-lain yang menambah manfaat bagi diri dan alam semesta. Alam semesta itu ya bisa pekerjaan, dikonstruktifkan, diperbaiki, dijadwal yang lebih tertib. Ini minta maaf, nggak usah dibacakan apa-apa, diisi kebaikan. Ini ngangkat ini, nggak kerasan gitu loh. Ada perlawanan. Akhirnya ini keluar jatuh. Tapi kalau ini begini, sementara dia menggantungkan kepada para orang pinter dan aneka macam sesuai dengan budaya, agama, kepercayaannya gitu kan ya. Disuruh bacaan-bacaan tertentu, tapi jiwanya tidak punya nilai tambah, pergi iya. Atau sembunyi ini, semakin masuk sembunyi, seakan-akan keluar. Tapi ketika bacaannya yang diberikan oleh orang-orang pintar tadi itu luluh, leleh, luntur gitu, muncul lagi, menguasai lagi. Tapi kalau dengan permanen intinya permanen. Tapi kalau memperkuat jiwa kita, ya kan, semakin kuat ini nanti ya, ibaratnya ininya lapisannya ini menguat. Sehingga ini jadi tebal ya, jadi tebal semacam inilah. Ini nggak bisa. Ini kebetulan ini agak lemah. Ya, ketika ini kuat, ya, ini semua menguat nanti. Ya, orang punya nyali, punya konstruktivitas, punya kesadaran untuk berbuat. Seluruh jasmani dan rohaninya ini membaik. Sehingga ditusuk gini nggak bisa gitu loh. Bahkan ketika kekuatannya semakin bagus, ketika dikirim gini, jatuhnya ke samping gini. Ini jatuhnya gini ke sini. Bahkan bisa begini, ini bisa balik kepada yang ngirim. Logis sih Pak. Ini penjelasan singkatnya. Kalau dijelaskan secara normatifnya, panjang nanti. Tapi intinya ketika jenengan terganggu oleh gelombang-gelombang yang lain yang merusak, yang negatif, isilah dengan perbuatan yang baik, bukan sok baik. Jadi memang kita tuh harus menguatkan diri kita ya Pak ya, iman kita dan lain sebagainya ya, keyakinan kita segala macam, sehingga kita memperkecil peluang untuk masuknya hal-hal negatif itu tadi. Gampangnya profesional lah. Makna profesional itu bukan harus menjadi seorang yang master gitu, bukan. Tetapi hati-hati, waspada, rajin, bersih, sehat dan lain-lain gitu ya.
sulit itu. Bahkan nanti yang masuk itu bukan hanya sisi dari gelombang-gelombang permahlukan, ya. Ketika gelombang-gelombang yang lain seperti cinta, ya, itu ketika jiwanya kuat itu akan bisa menyeleksi, termasuk kesurupan cinta, ya, yang bisa merusak aneka macam itu bisa mengatasi masalah kesurupan cintanya. Bisa membangun kembali yang roboh, bisa membangun kembali yang sudah mau bunuh diri dan sebagainya. Itu juga kesurupan, juga tersantet, tertenung, terguna-guna gitu kan. Ilmu yang negatif, cinta yang merusak, ya, yang bisa merusak. Ilmu juga ada yang negatif, fitnah, paham, kemudian pemikiran-pemikiran, budaya-budaya dan sebagainya. Artinya apa? Segala negatif itu akan tertolak, terseleksi, terpilih, ya, ketika jiwa kita kuat. Betul. Apa caranya? Lakukan kebaikan, lakukan kebaikan terus dalam berbagai macam bidang dan segi, dimanapun, dengan apa dan siapapun, kapanpun, dan dalam kondisi bagaimanapun, lakukan kebaikan-kebaikan. Tentu kita tidak akan mungkin berbaik terus. Maknanya ketika kita terpeleset dalam kenegatifan, bersegeralah sadar untuk menghindarinya. Nah, jangan kemudian terbawa. Terus tambah dinikmati. Nikmat sekali. Biasanya yang negatif itu kecenderungannya memang rasanya nikmat, Pak. Hanyut semakin jauh. Halo. Pak, sekarang saya mau nanya nih. Itu kan kita bersiap supaya tidak gampang dimasuki atau digoda atau dimasuki lah, terpengaruh oleh tenung itu tadi. Tapi kalau tenung itu sudah terlanjur masuk, iya kan, terlanjur masuk, itu apa yang harus segera kita lakukan? Katakanlah kita memang dibantu oleh orang lain untuk membersihkan, tapi apakah dari diri kita sendiri yang terkena itu kita tidak ada upaya, gitu loh? Tadi itu ya. Upayakan tadi. Selain dibantu orang, kita juga memperkuat diri kita ya. Memproduksi, mengisikan. Ini namanya ru'ya amalia, ru'ya perbuatan, mengusir kejelekan baik makhluk, benda dan sifat yang ada di dalam diri kita dengan melakukan amal-amal baik. Ini namanya ru'ya amalia, ru'ya amal kebaikan. Ini bisa nanti tidak hanya mengusir ini keluar, ya kan, tapi ini menguatkan semuanya lapisannya ini. Itulah kira-kira, bukan berarti kita setelah kuat terus jangan menantang-nantang. Mohon maaf ya, orang-orang yang tidak beragama, orang luar itu masuk ke tempat-tempat aker, nggak ada pernah mendengar cerita kesurupan. Karena apa? Jiwanya kuat, tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan, tidak ganggu makhluk, tidak merusak budaya. Apalagi ditambah dengan doa, perkuatan ibadah masing-masingnya. Jadi kalau saya analogkan itu gini, frekuensi ya Pak ya. Kita ini kalau berkumpul dengan orang-orang yang frekuensinya sama, kita kan merasa nyaman Pak. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang beda frekuensinya dengan kita, nggak nyaman kan Pak. Akhirnya kan kita pelan-pelan kita menjauh. Berarti seperti ini juga ya Pak ya. Artinya iya kan gitu kan, keburukan-keburukan atau tenung yang negatif itu kalau dimasuki dengan frekuensi yang positif, dia sendiri merasa tidak nyaman ya Pak di wadahnya ini. Pergi sendiri ya. Panas. Dan ini sering sekali, kapan-kapan pemirsa saya praktekkan pada orang-orang yang kena tenung, kesurupan dan sejenisnya. Mohon maaf, saya tidak hanya normatif sharing, tapi apa yang saya sampaikan ini sudah saya lakukan. Walaupun dalam batas sampling, kalau di penelitian, tidak mungkin kita mengalami semuanya, tapi sampel-sampel, contoh-contoh yang saya sampaikan ini, artinya sudah saya alami. Tentu banyak metode lain yang belum
bisa tersampaikan karena mereka tidak bisa buat medsos dan sebagainya. Seperti orang tadi itu. Itu ilmunya kalau ditulis ya kan, dia bisa menjadi orang yang terkenal. Jadi intinya Bui Lebah ini memiliki sebuah metode, tapi bukan satu-satunya. Artinya di dunia ini masih banyak sekali metode yang bisa kita pakai. Syukur-syukur antara metode satu dan yang lainnya itu bisa saling melengkapi untuk menjadikan sebuah kebaikan yang utuh. Gitu Pak, Jadi Bui Lebah itu hanya sebuih ilmu. Di bawahnya setetes, sejuta buih, baru jadi setetes. Kita sharing sebuih aja. Nah, suatu saat saya akan sharing ke jenengan. Saya mohon ikhlasnya buih-buih dan tetes itu diberikan ke kami untuk membangun semesta NKRI dan semesta alam semesta ini. Amin. Nah, jadi para pemirsa Bui Lebah, kalau kita ingin terhindar dari tenung, santet, dan apapun itu istilahnya, kita harus memperkuat diri kita sendiri. Kita banyak mengisi jiwa kita itu dengan kepositifan, kebaikan. Sehingga kenegatifan yang akan masuk ke dalam diri kita, itu secara otomatis akan tertolak. Begitu ya Pak Muslim ya? Ya. Jadi seperti gelas tadi itu ya, seperti gelas tadi itu ya. Ketika kita sering mengisi kebaikan, maka yang negatif yang jelek akan sulit masuk. Dan itu akan otomatis semakin banyak diisi kebaikan. Mohon maaf, nggak usah berdoa, ya. Ini kebaikannya terpanggil. Tapi kalau diisi dengan banyak negatif, ya negatifnya yang akan datang mudah masuk. Berdoa menangkalnya, tapi kalau posisinya ini banyak negatifnya, ya akan sulit gitu loh. Artinya antara doa dengan amaliyah kita itu harus proporsional. Kalau kebaikannya 40, ya mintanya maksimal 40. Kalau ingin lebih, ya tambahlah kebaikan, tambahlah ibadah-ibadah wajib, sunnah, atau amal-amal kebaikan kepada fasilitas umum, kepada hewan, kepada tanaman, dan alam gitu kan. Segala termasuk pada makhluk-makhluk. Berarti itu juga menjadi sebuah penjelasan ya. Kan sering tuh kita dengar nasihat kalau ingin doamu terkabul kamu sedekahlah atau apa. Berarti kan penjelasannya seperti ini. Artinya sedekah itu kan sebuah perbuatan perbaikan. Positif, kepositifan, kebaikan. Berarti kan kita itu sebelum meminta sesuatu ya sebaiknya kita memperbanyak amaliyah kita, amaliyah baik kita ya Pak ya. Kira-kira begitu, kira-kira. Itu tiketnya lah. Tiketnya atau kartu untuk masuknya, masuk ke kebaikan, ke ilmu, ke pengobatan, ke solusi. Itu sebetulnya apa? Profesional lah di dalam hidup dan kehidupan. Profesional itu tidak harus sekolah master gitu loh. Hati-hati, waspada, jangan nyakiti yang lain. Ini nyambung ke materi-materi yang sebelumnya itu. Jadi teman-teman Bui Lebah, harapan kami setelah ini para pemirsa channel ini itu bisa bersama-sama untuk memperbanyak amaliyah baik kita agar apa? Agar diri kita ini semakin kuat sehingga hal-hal negatif atau keburukan atau mungkin santet, tenung dan lain sebagainya itu insya Allah tertolakkan. Dan satu lagi, kalau para pemirsa ingin doanya itu mustajabah, jangan lupa perbanyak dulu gelas jiwa kita ini dengan kepositifan, hal-hal yang kebaikan, sehingga kita bisa proporsional dalam menaikkan doa kita hingga terwujudnya doa tersebut. Gitu ya Pak Muslim ya. Tidak sulit sebetulnya. Artinya ketika pemirsa sebagai pegawai PNS, pegawai kantor,
menambah kebaikan itu tidak harus terpisah dengan pekerjaan. Melayani orang, kemudian dengan ikhlas, dengan meringankan untuk sehat, untuk urusannya lancar, tidak mempersulit. Itu amalia, itu doa itu. Betul. Tidak harus terpisah dengan pekerjaan. Yang olahraga, jadilah olahragawan yang terbaik. Sehingga bisa menghasilkan kemanfaatan, tontonan, hiburan, prestasi. Ketika ini bisa membermanfaat yang itu amalia, spiritual itu. Jadi tidak harus dipatok. Kebaikan harus terpisah. Kebaikan tuh wujudnya harus sedekah. Harus itu kan sedekah, begitu harus ya Pak ya. Sholat di tempat-tempat ibadahnya masing-masing. Tidak hanya harus itu. Iya, betul. Baik para pemirsa channel Bui Lebah, demikian sharing kami pada siang hari ini. Kami doakan semoga para pemirsa bisa mendapatkan manfaat dari sharing-sharing kami ini. Dan kami akan kembali melalui channel Bui Lebah untuk materi-materi yang selanjutnya. Saya Ratna Irawati dan Pak Muslim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.